Kemudian dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berikutnya yaitu dimensi potensi disharmoni pengaturan. Penilaian dimensi potensi disharmoni pengaturan dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum. Cara melakukan penilaian dimensi potensi disharmoni pengaturan adalah dengan mengkaji dua atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat atau berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang memiliki potensi disharmoni dalam pengaturannya. Kemudian dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berikutnya yaitu dimensi kejelasan rumusan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi kejelasan rumusan adalah dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain sistematika pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang bercirikan, lugas dan pasti, hemat kata objektif, dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Kemudian dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berikutnya yaitu dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan. Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karenanya, analisis pada dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya, asas retroaktif dan asas legalitas untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang hukum pidana. Kemudian asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda untuk peraturan perundang-undangan bidang hukum perdata. Kemudian ada asas kepastian, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas pelayanan yang baik untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah hukum administrasi negara. Asas kelestarian dan keberlanjutan, asas ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang hukum lingkungan. Asas ekoregion adalah prinsip hukum dalam perlindungan lingkungan yang mewajibkan penyusunan peraturan mempertimbangkan karakteristik bentang alam, ekosistem, geografis, flora fauna, dan kearifan lokal, bukan sekedar batas administratif. Kemudian dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berikutnya yaitu dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan serta berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 huruf A dan huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan di lapangan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya, apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum,
atau tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan dengan kenyataan di masyarakat. Dalam melakukan analisis dan evaluasi pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode analisis beban dan manfaat atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dianalisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban atau biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Sahabat penyuluh, demikian terkait dengan 6 dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN garis datar 01.HN.01.03 tahun 2019. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.